Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Berikut ini pada sesi terakhir dari mata ajaran Risk Management di program studi Magister K3 ini, pada sesi ke-14 ini, maka saya akan mencoba menuntaskan tentang bagian kedua dari penjelasan tentang bow tie pada Risk Management. Ya. Dan pada sesi ke-13 sebelumnya saya sudah mengutarakan tentang sisi kiri daripada bow tie yang bertujuan untuk accident prevention. Saya sudah paparkan tentang hazard, threat, barrier, escalation factors, ya, escalation control, dan kemudian sampai kepada barrier lapis berikutnya. Sehingga diharapkan hazardnya tidak berkembang menjadi top event atau accident. Maka pada sesi ini saya akan mencoba memaparkan tentang sisi sebelah kanan daripada bow tie atau tentang mitigation. Ya. Nah, ada 3 komponen ya, di dalam mitigation ini. Yang pertama adalah containment, ya, atau recovery measures lah kita bilangnya, ya, recovery measures. Yang pertama adalah containment, kemudian mitigation, dan yang ketiga adalah restoration. Nah, ketiga program recovery measures ini, containment, mitigation, dan restoration ini adalah 3 komponen untuk mencegah agar tidak terjadi konsekuensi yang meluas. Ya. Accident-nya sudah terjadi, tetapi konsekuensinya diharapkan tidak meluas sehingga bisa di-contain, bisa di-mitigate, lalu kemudian bisa di-restore. Gitu. Nah, kita lihat dulu mulai dari containment, ya, mulai dari containment. Containment itu misalnya adalah membangun fire and blast walls, itu adalah containment, ya. Kemudian juga memasang fire alarm, gas and fire alarm, itu juga containment. Jadi untuk mencegah agar eskalasinya tidak menimbulkan konsekuensi yang semakin meluas, begitu. Nah, sementara mitigasi, contohnya adalah seperti emergency shutdown system, ya, emergency shutdown system, lalu kemudian emergency response plan, itu adalah semua mitigasi. Nah, sementara restorasi itu misalnya adalah membangun kembali peralatan-peralatan ataupun sistem yang mengalami dampak akibat terjadinya accident, ya, sehingga bisa beroperasi kembali. Itulah restorasi, ya. Nah, ketiga komponen ini harus betul-betul dilakukan secara terencana, harus dilakukan secara terencana dan harus betul-betul melibatkan resource allocation yang baik, ya, sehingga rencana yang baik atau plan yang baik akan membuat program containment, mitigasi, dan restorasi ini menjadi lebih efektif dan efisien. Nah, kita tahu bahwa di dalam konsekuensi di bidang HSE itu ada 4 konsekuensi yang perlu mendapatkan perhatian. Yang pertama adalah konsekuensi terhadap people, ya, terhadap orang, termasuk kesehatan di sini. Kemudian konsekuensi terhadap aset, ya, termasuk peralatan-peralatan. Lalu kemudian konsekuensi terhadap environment, ya, apabila meluas sampai dengan keluar dari batas industri ataupun batas perusahaan. Kemudian yang terakhir adalah tentang reputation, ya, reputation daripada perusahaan. Karena apabila sering terjadi konsekuensi-konsekuensi yang melebar, meluas, sehingga menimbulkan kerugian kepada masyarakat di sekitar, itu juga maka reputasi dari perusahaan juga akan turun, gitu, ya. Jadi saya ulangi lagi, konsekuensinya dari segi people, asset, environment, and reputation. Ini kemudian di-setting, ya, untuk ditangani agar konsekuensinya tidak melebar dengan containment, mitigation, dan kemudian juga restoration. Ya. Harus berjalan secara sequence dan juga terintegrasi, di-plan dengan baik sehingga efektif dan efisien resource allocation-nya. Dan pada akhirnya yang diharapkan dari seluruh program bow tie ini, baik di accident prevention maupun pada mitigasinya atau recovery measures-nya, itu adalah terjadinya resilience, ya, sistem yang mumpuni, ya, sehingga accident itu tidak menimbulkan kerugian yang
sampai menyebabkan gangguan pada operasi. Nah, seperti juga di accident prevention, maka di mitigasi atau recovery measures ini juga harus diperhatikan escalation factors yang bisa menurunkan kemampuan daripada containment program, mitigation program, dan juga restorasi. Ya. Nah, kita tahu bahwa terutama pada konsekuensi yang berkaitan dengan environment, ini sekarang sering terjadi deviasi lingkungan ataupun cuaca ekstrim yang seringkali menyebabkan terjadinya munculnya escalation factors yang mereduksi kemampuan daripada program containment, mitigasi maupun restorasi. Ini juga harus ditangani dengan escalation control yang baik, ya, sehingga program recovery measures ini bisa sukses berjalan, dan pada akhirnya accident prevention dan recovery measures ini harus menjadi membangun partnership yang baik, ya, sehingga menjadi program yang terintegrasi dan akhirnya membangun satu sistem yang resilience. Ini barangkali yang bisa saya sampaikan yang menjadi essential meaning daripada Bautai ini, yang nanti kemudian bisa dilihat di dalam referensi-referensi ataupun bahan-bahan perkuliahan yang melengkapi video ini. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.